Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, mustami'in mustami'at, pada kesempatan kali ini kita akan belajar secuil ilmu dari kitab At-Tibyan karya Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Khususan Imam Abi Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil muta'allimi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi adabi mertelaake ing dalam pira-pira adabe fi adabi mertelaake ing fi adabil muta'allimi mertelaake pira-pira adabe wong kang belajar. Jami'u ma utawi sekabehane perkara zakarna kang nutur sapa ingsun min adabi min adabil muallimi saking pira-pira adabe wong kang mulang fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne muallim iku adabun pira-pira adab lil muta'allimi keduwe wong kang belajar. Wa min adabihi lan setengah saking pira-pira adabe muta'allim ayyajtaniba utawi yen to ngedoi sapa muta'allim al asbabi ing pira-pira sebab asyaghilati kang numulake anit tahsili saking ngasilake ilmu illa sababan ing sebab la budda kang wajib minhu saking sababan lil hajati karana hajat. Wayang bagi lan sayujo apa ayu tahira yen to nyuciake sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim minal adnasi saking pira-pira reget liyasluha supaya patut sapa muta'allim lil qabulil qur'ani maring nerima al-Qur'an wa hifdhihi lan ngapalaken al-Qur'an wastismarihi lan amri buai al-Qur'an. Faslun fi adabil muta'allimi. Bab yang menjelaskan tentang adabnya orang yang belajar. Jami'u ma dzakarnahu minal adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Beberapa adab yang sudah dijelaskan pada fasal sebelumnya merupakan adab bagi seorang muallim, yakni seorang pengajar, yang juga merupakan adab bagi seorang muta'allim, yakni seorang yang belajar. Wa min adabihi ayyajtanibal asbabi asyaghilata 'an tahsili ila sababan la budda minhu lil hajatin. Salah satu adab bagi seorang yang belajar yakni hendaknya seorang pelajar itu menjauhi pekerjaan yang menyebabkan dirinya itu tersibukkan dan tidak bisa menghasilkan ilmu, kecuali pekerjaan tersebut memang sebuah hajat yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Asyaghilati, dalam lafaz ini kesibukan tersebut itu apa? Seperti halnya kecenderungan kita terhadap sosial media. Yang kedua, habisnya waktu kita untuk bermain baik di luar maupun di sosial media. Yang ketiga, kita enggan untuk belajar, dalam tanda kutip males ya ini. Males, makanya ini tidak bisa menghasilkan ilmu. Karena apa? Karena waktu kita terbuang sia-sia. Kecuali sebuah pekerjaan atau hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh sholat, contoh membantu orang tua, contoh lagi membersihkan rumah, ataupun birrul walidain terhadap kedua orang tua kita. Wayam bagi ayat tahira qalbahu minal adnasi liyasluha lil qabulil qur'ani wa hifdhihi
Dan juga sebaiknya bagi seorang pelajar itu hendaknya membersihkan hatinya dari kotoran. Kotoran yang dimaksud yakni sifat sombong, sifat dengki, sifat iri hati, sifat sudah merasa cukup terhadap ilmu yang sudah diterima. Karena apabila penyakit-penyakit tersebut atau kotoran-kotoran tersebut masih ada di hati kita, hal tersebut akan menghambat diri kita dalam menerima ilmu. Wabil khusus bagi pelajar yang sedang menghafalkan Quran maupun mendalami ilmu tentang Al-Quran. Faqad shahha mengko teman-teman sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa annahu teman setuhuri Kanjeng Nabi qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ala iling-iling inna fil jasadi ing temen setuhune ing dalam jasad apa mudghatan ana daging limpo ida shalahat ing dalem nalikane bagus apa mudghatan shalaha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad wa ida fasadat lan ing dalem nalikane rusak apa mudghatan fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad ala eling-eling wahia utawi mudghatan iku al-qalbun hati. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dalam diri kita atau jasad kita itu ada gumpalan daging yang dimana apabila gumpalan daging tersebut itu bagus, maka jasad kita juga bagus. Jasad yang bagus tersebut akan mudah dalam menerima ilmu, akan ringan dalam mengerjakan kebaikan, akan semangat dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Tetapi apabila ketika daging tersebut rusak, maka jasad tersebut juga akan rusak. Jasad yang rusak yakni jasad yang sulit, yang sudah kotor dan tidak bisa menerima ilmu, akan berat dalam menjalankan kebaikan dan perintah-perintah Allah. Ala wa ya al-qalbun, dan gumpalan daging tersebut adalah hati. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita dianjurkan untuk menjaga hati kita agar bersih, karena hati yang bersih akan mudah untuk melakukan kebaikan dan juga menerima ilmu. Waqad ahsana lan teman-teman gawe bagus sapa lan teman-teman gawe bagus sapa al-qail wong kang ngucap biqauli kelawan ucapan qail yatibu bagus sapa al-qalbun ati lil ilmi maring nerima ilmu kama tatibu kaya oleh bagus apa al-ardu bumi rizraati maring den tanduri. Seperti halnya sebuah ucapan yang bagus yakni yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu biziraati. Bagusnya hati itu ketika menerima ilmu seperti halnya bumi yang terlihat indah ketika adanya tanaman yang tumbuh di atas bumi. Wayam bagi lan sayukjo apa ayat wadha'a yen to andap asar sapa muta'allim lil muallimihi maring wong kang mulang ing muta'allim wa yata'addaba lan gawe adab sapa muta'allim ma'ahu ing dalem sartane muallim wa ing kana lan lamun ana sapa muta'allim iku asghara luweh cilik minhu tinimbang saking muta'allim apane sinan umure wa aqallu lan luweh kidik apane syuhratan masyhure wa nasaban lan nasabe wa sholahan lan baguse wa wiradalik lan liyane mengkono-mengkono syuhratan wa nasaban wa sholahan wa yatawaddu'a lan andap asor sapa muta'allim lil ilmi maring ilmu fa bitawaddu'ihi maring andap asore muta'allim lil ilmi maring ilmu yudriku kang nemu sapa muta'allim ing ilmu. Wa qad qalu lan teman-teman ngendika sapa ulama nadhaman ing nadham rupane nadham al ilmu utawi ilmu iku harbun musuh lil fata ketuwe wong anom al muta'alli kang gumedhe kasailu kaya padane banjir iku harbun musuh lil makani ketuwe panggonan al ali kang luhur. Selanjutnya
makalah yang mengatakan bahwa bagusnya hati itu ketika menerima ilmu, seperti halnya bagusnya bumi ketika ditumbuhi oleh berbagai tanaman. Wa yanbaghi ayatawaddu'a lil mu'allimihi. Adab yang selanjutnya yakni hendaknya bagi seorang yang belajar itu untuk bersikap andap asor. Andap asor niki tawadhu nih. Andap asor terhadap lil mu'allimihi, terhadap gurunya. Jadi orang yang belajar itu harus tawadhu terhadap gurunya. Wa yata'adzaba ma'ahu, dan juga memakai tata krama ketika bersama gurunya, baik secara fi'liyah, qauliyah maupun haliyah. Kenapa? Wa in kana asghara minhu sinnan. Karena orang yang belajar itu lebih sedikit baik dari segi umurnya, wa aqallu syuhratan wa nasaban wa sholahan wa baru dalik, baik dari segi umur, kemasyhuran, nasab, kebagusan maupun yang lainnya. Wa yatawaddu'a lil ilmi, dan juga hendaknya bagi seorang pelajar itu bersikap tawadhu terhadap ilmu, baik ilmu yang sudah didapatkannya ataupun ilmu yang belum didapatkannya. Bagaimana tawadhu terhadap ilmu ini? Jadi seorang pelajar yang sudah memperoleh ilmu itu hendaknya tidak bersikap sombong dan juga tidak merasa cukup terhadap ilmu yang sudah diberikan. Jadi seorang pelajar itu harus terus merasa kurang, ya, dan juga tidak boleh merasa sombong terhadap ilmu yang sudah diperoleh. Karena apa? Ada sebuah maqalah ulama yang mengatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'alli kasailu harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, seperti halnya air yang merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Di sini dalam nadum ini, ilmu itu diibaratkan sebagai air, di mana air tidak akan mengalir terhadap tempat yang lebih tinggi. Air kan akan mengalir terhadap tempat yang lebih rendah. Maka dari itu sebaiknya bagi seorang pelajar hendaknya tidak bersikap sombong dan juga bersikap tawadhu agar mudah dalam menerima ilmu. Dari yang sudah kita pelajari tadi dapat disimpulkan, yakni yang pertama, adab bagi seorang pelajar yakni yang pertama merupakan sama dengan adab bagi mu'allim, seperti halnya bersuci, berada di tempat yang suci, dan juga memuliakan segala sesuatu yang mengenai ilmu, baik dari segi kitab, dalam segi adab maupun yang lainnya. Yang kedua yakni ada bagi seorang pelajar sebaiknya membersihkan hatinya dari kotoran yang menyebabkan terhambatnya dalam menerima ilmu. Yang ketiga yakni sebaiknya bagi seorang pelajar hendaknya bersikap tawadhu terhadap gurunya, memakai tata krama ketika bersama gurunya, dan juga tawadhu terhadap ilmunya, dalam artian tidak sombong dan juga tidak merasa puas terhadap ilmu yang telah didapatkannya, seperti halnya nazam yang telah disampaikan al-ilmu harbun lil fata al-muta'alli kasailu harbun lil